Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, dalam perjanjian asuransi sangat-sangat diandalkan apa yang disebut dengan prinsip the utmost good faith. Gitu. Jadi, the utmost good faith itu memang menjadi satu dasar dari pembentukan atau keberlakuan dari satu kontrak. Harus ada niat baik. Tapi kalau kita lihat di ketentuan hukum dagang, ini lebih tegas. Ya, kalau kita katakan 251 kawah dagang, kalau misalnya salah satu pihak ini tidak melakukan aktivitas atau kesepakatan asuransi tadi dengan niat baik, maka ini akan menjadi satu dasar untuk pembatalan. Jadi dia lebih tegas dari ketentuan hukum perikatan di Kawah Perdata Umum gitu. Nah, untuk itu mitra bisnis harus dipastikan yang namanya prinsip utmost good faith ini bukan hanya kewajiban yang dibebankan kepada tertanggung, tapi juga dibebankan kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Jadi, tidak boleh misalnya perusahaan asuransi membangun satu nilai yang tidak mewakili kebenaran dari nilai objek pertanggungan hanya untuk misalnya mendapatkan premi besar. Contohnya, katakanlah rumah itu sebenarnya nilai rumah itu 1 miliar gitu. Lalu perusahaan asuransi mengatakan, oke lah kami setuju nilai rumah itu 3 miliar gitu kan. Berarti dengan rumah itu 3 miliar, berarti dia harus membayar premi lebih tinggi gitu. Itu tidak diperbolehkan karena kembali prinsip indemnity tidak memperbolehkan orang melakukan transaksi keuntungan dari aktivitas asuransi. Ya, jadi itu akan membuat adanya over insurance. Kalau misalnya ternyata harganya cuma 1 miliar tapi diasuransikan 3 miliar. Sebaliknya, kalau misalnya harga rumahnya 1 miliar diasuransikan untuk nilai 500, maka itu disebut dengan below insurance. Ya. Nah, untuk itu penting para pelaku bisnis memperhatikan ini karena pelaku bisnis akan memungkinkan dia melakukan mitigasi atau manajemen resiko terhadap aktivitas bisnisnya tidak saja pada harta-harta kepemilikan yang dia miliki, tapi juga konsekuensi bisnis yang dia jalani, ya kan? Dan juga termasuk potensi kematian yang mungkin dialami oleh setiap manusia. Nah, untuk itu mitra bisnis untuk melakukan perjanjian ini maka banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Sering terjadi para pelaku bisnis menganggap bahwa asuransi ini melihat sebagai satu beban. Kenapa mengatakan sebagai satu beban? Karena asuransi ini kan mewajibkan tertanggungnya untuk membayar premi. Karena dia menganggap ini sebagai satu beban, maka ini dia lihat sebagai cost. Sehingga dalam beberapa cara berpikir, para pelaku bisnis ini melihat jika tidak sangat urgent banget, tidak sangat penting banget, atau tidak dipersyaratkan banget, mereka akan mencoba untuk tidak memasang asuransi dalam pola pikir untuk lebih mengecilkan biaya gitu. Akan tetapi kalau kita lihat dalam satu perkembangan atau satu pemikiran katakanlah masyarakat modern gitu ya, dan juga para pelaku bisnis yang sudah semakin membesar, dia tidak melihat itu sebagai satu beban, tapi itu melihat itu sebagai satu teknik untuk memanage potensi resiko gitu. Jadi ketika dia melihat itu adalah bagian dari manajemen potensi resiko, itu akan menjadi satu bagian yang memang inherent gitu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis itu sendiri. Jadi dia tidak melihat itu sebagai satu beban, tapi itu melihat sebagai satu alat untuk membangun kepastian dalam memanage risikonya. Nah, untuk itu memang kalau kita lihat dalam aktivitas-aktivitas perusahaan, dia bisa menjadi satu bagian yang dipersyaratkan. Contohnya kalau misalnya bank memberikan kredit kepada nasabahnya, lalu di mana nasabah itu katakanlah memberikan jaminan kebendaan dalam bentuk katakanlah benda tidak bergerak, hak tanggungan rumah atau pabriknya kepada bank, maka untuk memastikan bahwa rumah dan pabrik ini berada dalam keadaan aman, bank akan mewajibkan tertanggung tadi untuk mengasuransikan jaminan tadi. Karena jika terjadi apa-apa terhadap jaminan itu kan itu akan mengurangi nilai jaminan tadi, misalnya terbakar gitu. Jadi untuk itu bank selalu akan mewajibkan gitu. Nah, tapi di mata tertanggung itu sebenarnya tidak lagi merupakan satu beban, karena itu merupakan satu cara bagi semua pihak untuk berpikir bagaimana memitigasi atau memanage potensi risiko atau kerugian yang terjadi akibat dari risiko-risiko yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya.
Nah, tentunya di mata asuransi, dia juga akan melihat ini pada potensi-potensi atau resiko yang mungkin terjadi terhadap objek-objek yang diasuransikan gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah rumah, ini tentunya beda jika rumah itu berada di satu kompleks perumahan atau juga berada di satu wilayah di mana di sampingnya ada pabrik gitu loh. Apalagi pabrik itu memproduksi bahan-bahan atau menggunakan bahan-bahan yang misalnya punya resiko untuk meledak atau terbakar gitu. Nah, ini adalah salah satu cara dari perusahaan asuransi untuk melihat bahwa walaupun objeknya sama-sama rumah, tapi karena dia berada pada wilayah yang berbeda dan dia mempunyai tingkat resiko yang berbeda, maka ini membuat perusahaan asuransi akan menerapkan pola pembayaran premi yang berbeda juga. Lalu juga asuransi akan melihat pihak-pihak yang yang menjadi tertanggungnya, ya kan? Dia akan melihat juga reputasi dari tertanggung gitu. Kalau misalnya tertanggung ini punya reputasi yang tidak baik, mungkin juga asuransi akan melihat bahwa ada resiko tingkat kepatuhan atau ada resiko dari attitude yang mungkin dia harus kendalikan untuk menjadi dasar dia mengatakan iya atau tidak. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada sesi hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.